nilai-nilai kebajikan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka termotivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya. Jadi nih, motivasi intrinsik kita, guru ada jadwal piket, kemudian kita juga ada menyambut siswa, ya. Biasanya kalau unsur intrinsik, motivasi intrinsik itu biasanya hadir dari diri kita, dari dalam. Seperti contohnya nih, kita datang pagi, kita datang tepat waktu itu bukan karena kita takut dihukum, ya, bukan karena kita takut dihukum. Kalau karena kita takut ditegur oleh kepala sekolah, berarti itu masih motivasi ekstrinsik dari luar. Tetapi ketika motivasi intrinsik itu datang dari kesadaran diri bahwa kita datang ke sekolah itu untuk rasa tanggung jawab kita terhadap pekerjaan kita, lahir pada diri kita sendiri, berarti itu masuknya sudah ke motivasi intrinsik, begitu. Ya, jadi makanya kita menanamkan terlebih dahulu motivasi yang ada pada diri kita. Kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, terhadap tugas-tugas kita, ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nih, nilai-nilai kebajikan yang kita ketahui ada pada P5. Ada pada P5, ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini sudah masuk dalam P5, ya. Nilai-nilai kebajikan. Nah, di sekolah kita ini kita sudah menerapkan P5 ini. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah kita terapkan, ya. Seperti tadi di awal sudah saya katakan, yang pertama itu kita sudah ada sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah, sholat duha berjamaah, kemudian murojaah, ya. Murojaah sebelum kita belajar, mulai pembelajaran itu sudah menunjukkan rasa beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Poin yang pertama. Kemudian sifat mandiri. Kita menanamkan sifat mandiri kepada anak-anak ini dengan cara yang memberikan contoh, seperti misalkan anak-anak ini mampu mengerjakan tugasnya dengan mandiri, tanpa mungkin melihat pekerjaan temannya, tanpa menyontek temannya, begitu. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang kreatif masih kita coba kembangkan pada anak-anak, dan ternyata anak-anak ini malah lebih kreatif, ya, terhadap pembelajaran yang sifatnya digital. Nah, yang ketiga, kemudian itu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ternyata anak-anak ini sama dengan halnya dengan kita. Mereka memiliki 5 dasar pokok, 5 dasar manusia ini, ya. Kebutuhan 5 dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup seperti makan, minum, itu termasuk dalam kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kesehatan, kemudian ada makan, rumah, ya, itu termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Nah, misalkan kita dapat satu kasus anak kita yang suka minta jajan temennya, tapi temennya nggak mau ngasih, kan ada yang mungkin seperti itu, ya. Nah, itu termasuk kebutuhan ini bertahan hidup. Mereka ingin makan karena dia mungkin merasa lapar, dia minta jajan temannya, ya. Kemudian yang kedua itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Nih, kalau rasa kasih sayang dan rasa diterima itu masuk pada nilai kebutuhan psikologis, ya. Mereka ingin disayangi dan diperhatikan, diterima, kemudian hubungannya koneksi sosial. Jadi yang seperti saya katakan tadi, anak-anak itu suka mencari perhatian ke gurunya dengan cara-cara yang salah. Mungkin dia jahilin temannya, kemudian mungkin dia tadi saya bilang ngetok-ngetok meja, ya. Ngetok-ngetok meja itu merupakan wujud perhatian, ingin diperhatikan oleh gurunya ternyata.
menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilannya, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk dianggap berharga. Nih, anak-anak kita, anak SMP ini masih zamannya, masih ingin tahu rasanya, ingin menunjukkan bahwa dia itu yang paling cantik mungkin, yang paling pintar, ya, kemudian yang paling jago. Itu merupakan wujud ini, penguasaan kebutuhan atas kemampuannya itu ingin dilihat. Ini termasuk kebutuhan dasar mereka, ya. Jadi hal ini juga harus kita perhatikan. Jadi memang sudah menjadi kodratnya bahwa anak-anak itu punya rasa seperti itu, punya sifat yang ingin diakui oleh gurunya. Oh, dosennya cantik loh, diakui ternyata, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak juga itu ingin merasakan bebas, ingin bebas dalam berpendapat, kemudian ingin merasa bebas ketika menyampaikan idenya, ingin bebas ketika memilih temannya, ya, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka untuk perlu banyak bergerak. Nih, ada kan anak yang aktif di kelas yang kerjanya jalan aja, ya, mungkin kita sering jumpai hal seperti itu. Nah, karena mereka memiliki rasa kebebasan, mereka mempunyai nilai-nilai kebebasan, ya, kebebasan untuk mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Tetapi tetap kita harus mengarahkan supaya mereka tidak salah dalam melangkah. Kemudian ada kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nih, ini juga kaitannya pada ketika di kelas anak-anak ini suka sering ketawa-ketawa sendiri, jadi temannya ketawa-ketawa, ya. Kemudian ada temannya maju, nggak bisa dia ketawa. Itu merupakan kekuatan kesenangan bagi mereka. Jadi mereka itu memang punya nilai-nilai seperti itu. Sama halnya dengan kita melihat yang ada sedikit kita ketawa, ya. Ternyata itu memang yang termasuk dalam dasar manusia, kebutuhan dasar manusia, ya. Selanjutnya ada 4 posisi kontrol guru. Ada 4 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua itu ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai manajer. Dan kelima itu sebagai pemantau. Nah, siapa bapak ibu yang ibu ya, di sini ibu-ibu. Siapa ibu-ibu yang sering sebagai penghukum? Penghukum ini biasanya identiknya kamu salah, kamu datang terlambat, mengeluarkan kata-kata yang kuat, yang kasar, yang keras dengan cara menunjuk, menimbulkan sikap responnya hasil nanti anak-anak dengan ketika kita memberikan hukuman kepada siswa yang salah, ini anak-anak timbul rasa kecewa yang tidak terlampiaskan. Akhirnya nanti dia kembali ke meja dengan mencoret-coret bukunya mungkin, atau mendobrak mejanya, atau timbul rasa benci kepada gurunya, ya. Jadi sebaiknya kita hindari sikap yang menghukum. Ya, mungkin ada beberapa dari kita di awal mungkin kita sebagai penghukum, ya, posisi kontrol guru kita itu sebagai penghukum, karena kita kamu salah, kamu datang terlambat, seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai penghukum nih, hasil dari anak yang kita marahi itu, anak itu akan merasa jengkel dengan kita, malah dia nggak akan suka dengan kita. Jadi memang sekarang ini anak-anak SMP itu tidak bisa kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nih, ini tadi penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari gurunya ini bahasanya lembut. Misalkan nih ya, ada siswa si A kemudian membuat suatu masalah di kelas, kemudian kita sebagai guru yang menggunakan posisi membuat merasa bersalah ini mengatakan,
akan menyakiti perasaan muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, jadi mengajak. Ya, posisi teman pada guru bisa berbentuk negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan anak yang baik terjalin antara guru dan siswa, positifnya. Tapi negatifnya kemudian nanti siswa jadi lebih mengandalkan guru, karena siswa ini merasa guru itu kan friend sama saya, merasa teman, ya. Jadi dia akan mengandalkan siswa. Hasilnya nanti yang didapatkan dari anak ini, ketika guru ini tidak bisa membela dia atau memberikan hal yang terbaik bagi si anak ini, dia akan kecewa terhadap gurunya, ya, kecewa terhadap gurunya. Kemudian yang selanjutnya, ini sebagai pemantau. Sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya kita mengawasi anak-anak ini berbuat apa, berbuat seperti apa, ya. Kemudian pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, dengan menggunakan kita memberikan sanksi atau konsekuensinya. Misalkan nih, si anak melakukan kesalahan, datang terlambat ketika kita sedang melakukan proses pembelajaran. Datang terlambat, dia bilang, kita mengatakan, kok kamu datang terlambat? Kamu tahu kan konsekuensinya apa ketika kamu datang terlambat? Nah, ini sebagai pemantau, posisi kita sebagai pemantau, ya. Selanjutnya yaitu sebagai manajer. Nih, sebagai manajer itu sudah mencakup posisi sebagai teman dan sebagai pemantau. Jadi posisi manajer ini adalah termasuk posisi kontrol guru yang pas, yang tepat, ya. Karena dari posisi manajer ini, seorang guru bisa melakukan pendekatan personal kepada siswa dengan mengatakan hal-hal yang baik. Kemudian siswa bisa menemukan kesalahannya, siswa bisa bertanggung jawab atas kesalahannya, dan siswa bisa menemukan jalan keluar atas permasalahannya. Ini pada posisi manajer. Jadi pada posisi manajer ini berkaitannya nanti ke segitiga restitusi, ya. Materi kita selanjutnya tentang segitiga restitusi. Nanti segitiga restitusi ada di slide terakhir. Kemudian ada yang kelima, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah konsep yang merujuk pada keyakinan atau pandangan yang dimiliki oleh individu kelompok mengenai kelas sosial mereka. Nih, keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita itu harus punya keyakinan kelas. Jadi setiap kelas kita harus punya keyakinan kelas yang kita jadikan pedoman atau acuan untuk siswa. Ya, jadi pada keyakinan kelas ini, pembentukan keyakinan kelas ini kita harus meminta pendapat siswa, maunya seperti apa. Jadi siswa mempunyai pendapat, nanti akan kita kumpulkan pendapat mereka supaya terbentuk nanti keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini kalau dilanggar oleh siswa yang bersangkutan di kelas itu akan ada sanksi atau konsekuensinya, ya. Pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, biasanya peraturan kelas itu juga dibuat tidak dengan menggunakan kata negatif. Misalnya nih, biasanya kita menuliskan jangan datang terlambat. Jangan ada kata jangan, ya, tetapi kita buat datang tepat waktu, ya, seperti itu. Jadi jangan menggunakan keyakinan kelas dengan kata-kata yang negatif. Selanjutnya, nih contoh dari daftar kebajikan kelas yang telah disepakati. Misalnya nih, hadir tepat waktu, melaksanakan piket kelas, menjaga kebersihan, bersikap sopan santun, mengerjakan tugas tepat waktu, dan membudayakan 5S. Salam, senyum, sapa. Ya, ini termasuk dalam 5S. Selanjutnya, ini dari nilai-nilai kebajikan yang menjadi perhatian utama nih, ya. Jadi kita punya contoh nilai kebajikan yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada disiplin, ya, karena disiplin ini merupakan poin yang utama, penting. Kemudian kebersihan
kewajiban, tanggung jawab, sopan santun, menghargai dan menghormati. Ini masuk pada nilai-nilai kebajikan yang menjadi perhatian utama, ya. Jadi pedomannya, poin-poinnya yang adalah ke-7 ini. Kita merujuk pada ke-7 ini poin-poinnya. Selanjutnya tentang kesepakatan kelas nih. Ini ada contoh kesepakatan kelas. Kelihatan Ibu? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kurang sih. Kurang ya? Contoh dulu. Ya, ini contoh kesepakatan kelas. Yang pertama ada masuk kelas tepat waktu. Yang kedua ada mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Yang keempat berbicara yang sopan dan baik. Kelima saling membantu. Yang keenam mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Nih, kalau biasanya kalau untuk pelajaran saya di kelas, ya pelajaran saya di kelas itu saya punya kesepakatan dengan anak-anak untuk kelas yang saya ajarkan. Yang pertama itu mendengarkan ketika saya menjelaskan. Jika tidak mendengarkan ketika saya menjelaskan, itu sanksinya adalah kita bertukar peran. Itu sanksinya. Jadi ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum saya mulai pembelajaran. Di awal pertama pertemuan itu sudah saya sampaikan kesepakatan kelas terhadap siswa, ya. Kalau ketika ibu menjelaskan, mereka ribut, sanksinya adalah bertukar peran. Jadi mereka yang menjadi guru, saya yang duduk. Mereka menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan. Itu sanksinya. Kemudian yang kedua, saya minta tulisan anak-anak untuk rapi, supaya enak ketika kita memeriksanya. Tidak ada coretan, tidak ada tipekan. Itu tidak ada tipekan tuh bahasa Indonesia ibu nggak mau kalau ada tipekan. Kenapa? Jadi ada pertanyaan anak-anak begini, bu kalau salah gimana? Kalau salah coret satu garis aja. Salah coret satu garis saja. Jadi jangan dicoret-coret ulang-ulang, itu ibu nggak mau. Apalagi pakai tipek yang udah lebar kemana-mana. Itu nggak rapi. Jadi ngeliatnya udah nggak semangat lagi untuk bacanya. Itu kalau pelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Kalau saya buat kesepakatan kelas dengan anak seperti itu. Kemudian tugas itu harus dikerjakan, jadi tidak ada alasan lupa. Terus kalau lupa gimana kalau beneran lupa? Jadi saya memberikan solusinya kepada mereka ketika pulang sekolah langsung dikerjakan tugasnya. Itu masih ingat kebaikannya. Jadi paling gak enak kalau mau mengerjakan tugas ada PR, anak-anak benernya lupa. Itu kan kitanya gak enak ya, gak enak banget itu. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi antara disiplin positif yang pertama tadi tentang dari keyakinan kelas, kemudian dari kebutuhan pokok manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian sini segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol guru, itu memiliki keterkaitan, saling keterkaitan antara poin 1 sampai poin yang ke-6 ini. Nah, poin yang ke-6 ini cara guru untuk menyelesaikan suatu permasalahan siswa. Namanya segitiga restitusi, ya. Jadi cara guru untuk menyelesaikan permasalahan siswa ini sebagai apa yang bagus tadi Bu? Yang pas tadi kita gunakan sebagai apa? Sebagai teman, sebagai penghukum, atau sebagai manajer? Sebagai yang pas, sebagai manajer Ibu. Yang pas tadi sebagai manajer. Ya, karena kalau sebagai teman nanti hasil akhirnya akan timbul kecewa ketika gurunya tidak bisa memberikan respon yang baik kepada anak gitu. Nah, segitiga restitusi ini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak dengan cara yang baik. Nih, yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang punya posisi gagal menjadi ke posisi sukses, ya. Jadi misalkan gini, contoh dari pertanyaannya kan berbuat salah itu tidak apa-apa. Nih, misalkan nih, saya itu pernah dapat suatu permasalahan anak di kelas 9G, anak tidak
Bu Septin kemarin terhadap si Amir Ucup, ya, itu termasuk dalam segitiga restitusi. Jadi makanya kita tuh tidak bisa menyelesaikan permasalahan anak dengan cara kamu salah, langsung menghukum, itu nggak bisa. Karena ya itu tadi dampaknya seperti yang saya bilang tadi, anak itu akan merasa dianya kecewanya tidak tersampaikan, tidak terlampiaskan, malah jadi timbul rasa benci siswa ke gurunya. Itu nggak bisa kita sekarang. Jadi makanya di CGP ini saya belajar bagaimana kita berhadapan dengan siswa, bagaimana kita menyampaikan permasalahan, memberikan solusi terhadap anak. Tetapi poinnya pada segitiga restitusi ini nanti anak sendiri yang mendapatkan solusi dari permasalahannya, ya. Anak nanti akan dapat sendiri solusinya, ya. Kemudian selanjutnya yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nih, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, ya. Ada tujuan yang mengapa mereka melakukan itu. Misalkan nih anak kita tadinya lagi ngerjain tugas, tiba-tiba digangguin, jadi dia melempar kena matanya mungkin kan ada tujuannya. Kenapa dia itu sampai melempar? Karena mungkin dia jengkel, karena mungkin dia itu sebel, karena mungkin nggak dilihatin catatannya atau apa. Itu pasti ada alasannya, ada alasan dan ada tujuannya mengapa anak-anak ini melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Nih, contoh pertanyaan yang bisa kita berikan kepada anak itu adalah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik dari ini, ya. Kamu bisa melakukan hal yang lebih baik dari ini. Jadi nanti mungkin anak dengan respon yang baik, iya Bu, mungkin saya bisa lebih bersabar, saya seharusnya mungkin tidak merobek bukunya. Jadi ada bahasa-bahasa yang memang kita tidak langsung menghukum anak. Jadi kita langsung memberikan pertanyaan kepada anak ini dengan cara, ya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa anak itu kemukakan pendapatnya, apa yang dia rasakan, perasaan apa yang sedang dia alami, itu tersampaikan. Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini misalkan, apakah tindakan yang kamu lakukan ini sesuai dengan keyakinan kelas, sesuai tidak dengan keyakinan pada sudah kita sepakati. Kalau misalkan tidak Bu, ya harusnya bagaimana, bersikapnya seperti apa, ya. Jadi makanya antara poin keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, selain ada motivasi apa guru, posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi, ini saling berkaitan, ya. Nih, saya tampilkan contoh dari penerapan segitiga restitusi. Aulia, silakan dulu. Bagaimana kabarmu Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa yang dilakukan kamu tadi Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, Ibu memang mungkin pada segitiga restitusi ini mungkin terlihat agak lebay kita yang berperilaku seperti itu pada siswa, ya. Tetapi enggak, karena saya pernah
menggambarkan perasaannya. Seperti di kelas 9D. Di kelas 9D itu tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi saya bertanya kenapa alasan tidak mengerjakan, ternyata di balik itu ada hal perasaan yang menekan perasaannya. Dia tinggal sama mbahnya. Tinggal sama mbahnya aja, jadinya dia sering dimarahin sama mbahnya. Kemudian mbah laki dan mbah perempuannya sering berantem. Jadi dia udah gak ada pikiran untuk ngerjain tugas. Itu termasuk alasannya. Kemudian dia bisa, ketika itu saya tanya, kemudian bagaimana cara dapat nilai? Saya ulang ibu, saya ngerjain tugasnya. Jadi dia bisa mendatangkan solusi untuk dirinya sendiri. Hal yang tidak kita ketahui bahwa anak-anak ini ternyata punya perasaan yang background di keluarganya yang memang ternyata kurang perhatian dari orang tuanya. Banyak sekali anak-anak kita ternyata berperilaku atau bersikap mencari perhatian gurunya dengan cara yang salah karena kurangnya perhatian dari orang tuanya. Ya, kurangnya perhatian dari orang tua ini yang menjadi pemicu utama anak melakukan suatu tindakan yang mungkin kurang pas. Nah, jadi apa yang saya dapatkan di CGP ini, kemudian mohon maaf sekali Bapak Ibu, bukan maksud saya untuk mengajarkan, tetapi saya di sini hanya memberikan ilmu apa yang saya dapatkan ketika saya belajar di modul 1.4. Dan kemudian ketika yang saya dapatkan itu berubah. Ternyata selama ini sudah jolim sama anak-anak. Sudah jolimnya kenapa? Karena anak itu mungkin datang terlambat, kita hukum, kita langsung marah-marah. Ternyata posisi itu tidak pas terhadap kita. Harusnya kita tidak seperti itu, ya. Tanpa kita mendengar alasannya dulu apa, tanpa kita mengetahui mengapa dia melakukan itu. Jadi kita langsung mengejudge anak, oh kamu tuh nakal, oh kamu salah, kamu udah salah, itu ternyata nggak pas, ya. Kemudian juga kalau misalkan di kelas nih anak berbuat salah, langsung kita bilang itu kamu males, kamu nakal, kamu bodoh, itu ternyata salah banget ternyata Bapak Ibu. Memang ternyata yang kita dapatkan di sekolah penggerak ini, ternyata kita harus memahami personal anak, bahwa setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda, memiliki juga kodrat yang berbeda, memiliki kemampuan berbeda dengan karakter yang kelebihannya juga yang berbeda. Jadi setiap kita tidak bisa menyamaratakan anak-anak ini bisa matematika semua itu enggak, ya, bisa matematika semua itu harus bisa semua itu enggak. Ternyata di balik itu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Seperti anak yang saya ada di kelas 8D. Di kelas 8D ini ternyata ada anak yang memang ada memiliki kelemahan di pelajaran. Tetapi ketika dia di non akademik, dia sudah menunjukkan jati dirinya bahwa dia itu bisa. Ya. Kemudian di kelas 7E, kelas 7E ini ada juga ketika belajar di kelas, dia sulit untuk mencerna pembelajarannya. Kalau enggak kita dudukin di depan samping kita dengan posisi guru siswa yang VIP lah ya, di depan di samping kita ajar kayak privat, dia nggak akan nyambung. Tetapi di bidang lain dia bisa menggambar yang bagus. Dia bisa imajinasinya ternyata bagus. Ya, anak yang berimajinasi itu malah masa depannya akan lebih bagus karena dia pemikirannya sudah termotivasi. Mereka sudah gambaran sudah ke depan. Gitu, ketimbang anak yang memang belajar aja tanpa punya imajinasi.
diakui bahwa mereka itu cantik, mereka itu pintar. Itu ada nilai-nilai kebutuhan itu memang yang harus kita sebagai guru kita harus penuhi begitu. Jadi supaya mereka juga semangat belajarnya. Ya, jadi selain itu nih, apa yang tergambar lagi dari mulai ini mungkin misalkan setelah kita tadi belajar segitiga restitusi, kira-kira kita merasa oh ternyata selama ini saya salah ya. Itu apa enggak yang pertama datang dari pemikiran kita? Kalau saya sih malah lebih ke yang keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas tadinya. Itu kan berarti kan sedikit ya berkaitan gitu kan. Iya, iya. Nah kalau kita dengan kelas 7 sampai kelas 9 sekarang kita kan pakai kurikulum merdeka. Itu berarti kan tahun kemarin kita pakai suara demokrasi dan tanggal itu pakai keyakinan kelas ya. Iya. Berarti udah berkaitan dengan kurikulum merdekanya. Nah, maksud saya kalau keyakinan kelas dengan apa kesepakatan kelas itu saling gitu apa gimana? Iya, kalau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu memang pertama itu kan kita tadi minta pendapat anak. Nilai-nilai apa yang mereka yakini. Kemudian dari nilai-nilai yang sudah di pendapat anak-anak ini, kita yakini mana yang mau kita ambil. Makanya tadi kan ada di slide yang keberapa ini, itu ada tentang nih, yang menjadi perhatian utama ini disiplin. Ini yang menjadi perhatian utamanya ini. Nah, jadi dari ke-7 poin ini nanti akan kita sepakati, tapi kita mengacu pada ini pedoman kita. Kita buat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini ya mereka yang membuat, mereka yang harus menaatinya. Tetapi juga nanti harus ada sanksinya atau konsekuensinya terhadap mereka yang melanggarnya. Gitu. Jadi memang semua ini berkaitan juga pada P5, profil pelajar Pancasila. Nah, itu jadi memang saling berkaitan. Memang pertama itu menanamkan karakter, pendidikan karakter. Jadi kan kalau kita kan maunya kan anak kita ini ketika masuk di kelas, kita ketemu walaupun guru yang bukan ngajar di kelas ini, maunya kita ditegur ya boleh ya. Karena kan ada anak yang bukan guru saya, mereka nggak mau salin. Mereka cuek aja. Nah, ini harus kita sampaikan kepada anak-anak bahwa pembudayaan 5S itu memang penting, walaupun nggak ngajar. Sebenarnya bukan nggak kenal bukan, tapi kan mereka tahu nih bahwa itu juga guru di EBM. Ya, kayak misalkan saya nggak ngajar kelasnya buku kelas 7A, ya nggak tahu kan itu siapa kan? Karena kan anak-anak itu cuek, seharusnya kan senyum juga, apa ibu salim. Iya, jadi kan kita juga pengen mau diakui keberadaan kita juga kalau kita guru di sini ya kan ya. Ya. Nah, ini jadi budaya-budaya positif ini memang sangat perlu kita terapkan di sekolah kita supaya sekolah kita itu memiliki karakter anak-anak yang baik, kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan yang sudah baik ini memang perlu kita jaga, kita lestarikan. Tetapi ada kebiasaan kita seperti cara kita, posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian mungkin juga cara penerapan kita. Tadi posisi kontrol guru tadi kan sangat berkaitan dengan segitiga restitusi, ya. Nah, mungkin yang kalau saya itu lebih kepada ini posisi kontrol dengan pada segitiga restitusi. Karena selama ini kamu nggak mau JP, kamu males. Selama ini gitu, langsung aja ke depan RT, males kamu. Kamu nggak ngerjain PR, kamu males. Kamu nggak mau ke sekolah, apa? Ya udah kamu bolos. Langsung melabeli anak dengan sifat malas, sifat nakal. Ternyata selama ini saya sudah jualin, ternyata selama ini saya sudah jualin ternyata, ya Allah, masya Allah gitu. Nah, ada pertanyaan lagi Bu tentang ini? Cukup ya? Alhamdulillah, sedikit saya memberikan penyegaran ya. Saya tidak bermaksud untuk mengajari rekan-rekan guru sekalian, karena saya yakin Bapak Ibu guru di sini hebat semua, bisa memahami tentang kondisi emosionalnya seperti apa. Tetapi kan kita sama-sama menjaga supaya kita juga terlihat baik, kemudian kita tidak dibenci oleh siswanya, ya. Karena menjadi guru yang dibenci oleh siswanya itu bukan maunya kita, ya. Hanya terkadang kita terbawa masalah yang dari rumah, kita juga terkadang kita lupa melepaskan masalah itu, akhirnya kita terbawa emosi, ya. Jadi memang banyak sekali hal yang perlu kita pelajari supaya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Jadi terima kasih kepada ibu-ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu yang baik terhadap apa yang saya dapatkan dari modul
Jangan pakai kata dilarang. Jangan gunakan kata-kata yang negatif. Ini lebih tempel di leket, yang dimakan. Ya, silakan ditulis. Ditempelkan di ini kalau kita. Di Zoom nah. Ayo. Atin. Menghargai mungkin maksudnya ya. Kalian menghargai. Mas, menjaga fasilitas sekolah dengan baik, mengerjakan PR, saling menolong teman, mengerjakan PR ada, kemudian laksanakan piket kelas lagi kita ambil, mengumpulkan tugas tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya tadi sudah ada, kemudian memakai sepatu ketika sekolah, mengumpulkan tugas tepat waktu itu sudah ada tadi ya. Ya, mengerjakan PR, tugas ya, laksanakan piket, makan pada saat istirahat saja, mengerjakan PR di rumah juga sudah, matikan lampu kipas saat pulang, buang sampah pada tempatnya, mendengarkan penjelasan guru. Mendengarkan guru ketika menjelaskan pembelajaran. Saling menolong. Melakukan tugas, mengerjakan PR, sudah. Memberikan langsung, mengingatkan guru. Besok. Nih, sudah, coba dengarkan. Kesepakatan naik kelas yang sudah kalian
Ayo Habib. Mulai dari Habib maju ke depan, tulis namanya, tanda tangan. Nama Habib. Siapin aja dah. Tanda tangan di bawahnya. Ayo Navarro. Mana bu? Sini bu. Ya. Tangan. Ayo, Safa. Siva ini. Ya, Safa. Tanda tangan. Dina. Ayo, Rehan. Ayo nafas. Enam. Aduh, gedean dulu. Ayo Ga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kela Manda Putri, kelas 8D. Saya merasa senang membuat kesepakatan kelas bersama Bu Marita kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana dari SMP YBL Natal, rekan sejawat dari Ibu Marita Julia. Di sini saya mau berkomentar tentang sosialisasi yang sudah disampaikan oleh beliau tentang budaya positif. Menurut saya sudah sangat menarik dan membuka wawasan saya dalam menangani kasus anak-anak bisa lebih bijak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal